Halo semuanya, hari ini kita akan ngebahas sebuah metode keselamatan yang super keren dari Jepang, namanya KYT. Intinya, gimana caranya kita bisa melihat kecelakaan sebelum kejadian. Keren kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari masalahnya dulu ya, masalah yang sering nggak kelihatan di tempat kerja. Terus, kita kenalan sama solusinya, si KYT ini. Kita bakal bongkar 4 langkah jitunya. Biar jelas, kita bandingin juga sama rapat safety biasa. Terus, apa untungnya buat kita? Dan yang paling penting, gimana cara mulainya? Gampang kok. Oke, kita masuk bagian pertama. Gini deh, sebelum kita ngomongin solusi, kita harus paham dulu kan, musuhnya apa, masalahnya apa sih sebenarnya? Coba dipikirin, kenapa ya kecelakaan itu masih aja kejadian? Padahal kan kita udah berusaha hati-hati, udah tahu aturannya, tapi kok ya tetap aja ada insiden. Aneh kan? Sebenarnya ada apa sih? Sebenarnya, kalau ditarik benang merahnya, biang keladinya tuh cuma 2. 1, kondisi yang nggak aman. Contohnya, ya lantai licin, alat yang udah aus, atau tempat kerja yang berantakan. 2, tindakan kita yang nggak aman. Mungkin karena buru-buru, lagi nggak fokus, atau ya sekedar kebiasaan buruk. 2 hal ini nih biang keroknya. Nah, ini dia kuncinya. Tantangannya itu bukan cuma ngelihat bahaya yang udah jelas di depan mata, tapi gimana caranya kita bisa mengendus bahaya yang tersembunyi. Dan yang lebih penting lagi, gimana kita bisa memprediksi human error, kesalahan manusia, sebelum 2 hal ini ketemu dan boom, jadi bencana. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang, saatnya kita lihat obatnya. Ada solusi proaktif yang luar biasa. Dan inilah dia, KYT. Kepanjangannya Kiken Yochi Training, atau gampangnya pelatihan prediksi bahaya. Dengerin ya, ini bukan teori ngawang-ngawang. Ini tuh metode yang udah terbukti puluhan tahun di Jepang, di tempat-tempat kerja paling berisiko, kayak pabrik, konstruksi, dan logistik. Jadi, misi KYT itu apa sih? Jelas banget. Bukan cuma soal centang-centang daftar aturan. Bukan. Ini soal kita jadi detektif bahaya. Mencegah kecelakaan itu nomor 1. Tapi lebih dari itu, ini soal bikin setiap orang di tim jadi lebih melek soal safety. Ujung-ujungnya, kita bangun budaya K3 yang solid, di mana kita semua saling jaga. Ini nih kalimat saktinya. KYT itu mengubah total cara kita berpikir. Kita nggak lagi jadi pemadam kebakaran yang baru gerak pas udah ada insiden. Enggak, kita jadi peramal yang mencegah apinya muncul dari awal. Dari reaktif jadi proaktif. Beda banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Gimana sih cara pakainya di lapangan? Gampang. Semua rahasianya ada di 4 langkah super simple, tapi jangan salah, efektif banget. Nah, metodenya ini sering disebut metode 4R. Gampang banget diingat. R pertama itu rangkum, artinya kita cari tahu dulu apa aja bahayanya. R kedua itu risiko, kita tentuin mana yang paling gawat. R ketiga itu rencana, kita susun solusinya. Dan R keempat itu resolusi, kita buat komitmen sebagai satu tim. Yuk kita lihat detailnya. Oke, langkah 1, temukan bahayanya. Ini saatnya kita semua jadi Sherlock Holmes. Tim ngumpul, lihat sekeliling area kerja, dan otaknya langsung mikir, apa ya yang bisa salah di sini? Jangan cuma yang gede-gede. Hal sepele kayak lantai yang agak licin, ada kunci pas nyelip di dekat kaki, atau bahkan postur kerja teman kita yang kayaknya nggak enak banget. Catat semua, jangan ada yang kelewat. Oke, daftarnya udah panjang nih, terus gimana? Nggak mungkin kan kita beresin semua barengan? Nah, di langkah kedua ini kita main prioritas. Dari semua monster bahaya yang kita temukan tadi, mana nih rajanya? Mana yang paling berpotensi bikin celaka parah? Tim diskusi dan pilih 1 atau 2 yang paling krusial buat diberesin duluan. Udah tahu musuh utamanya, sekarang kita siapin senjatanya. Langkah ketiga ini soal bikin rencana aksi yang konkret. Ingat ya, bukan cuma omongan, pokoknya hati-hati. Nggak gitu. Rencananya harus jelas. Contohnya, oke, kita semua wajib pakai APD ini. Atau posisi kerjanya diubah jadi begini. Atau bahkan, mesin ini harus dipasangin cover pengaman. Titik. Nah, ini dia langkah pamungkasnya. Yang bikin KYT ini beda. Komitmen tim. Dan ini bukan sekedar, oke setuju dalam hati, oh bukan. Mereka pakai teknik namanya tunjuk dan sebut. Bayangin deh, semua anggota tim bareng-bareng nunjuk ke bahayanya sambil teriak solusinya. Misalnya, nunjuk lantai, terus teriak, bahaya, lantai licin, tindakan, pakai sepatu safety, jalan pelan-pelan, yosh. Ini benar-benar nancep di otak, karena kita lihat, kita dengar, dan kita lakukan. Tunggu dulu. Mungkin ada yang mikir, ini kan cuma kayak safety talk biasa. Eits, jangan salah, ini beda banget.
Yuk kita lihat bedanya di mana. Jadi, apa sih bedanya sama safety talk atau toolbox meeting yang mungkin udah sering kita lakuin? Kenapa yang itu kadang cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi KYT ini kok bisa nempel banget? Nah, lihat tabel ini deh. Jelas banget bedanya. Safety talk biasa itu fokusnya seringkali umum, kayak kuliah. Komunikasinya juga satu arah, dari atasan ke bawahan. Nah, kalau KYT, fokusnya itu spesifik. Bahaya hari ini di tempat ini. Gayanya diskusi, semua orang ngomong, semua orang didengerin. Dan dasarnya, kondisi nyata di depan mata kita. Jelaskan bedanya? Oke, jadi kalau kita rutin nih ngelakuin KYT, apa sih hasilnya? Apa untungnya buat kita dan perusahaan? Wah, manfaatnya benar-benar kerasa. Yang paling jelas, angka kecelakaan kerja pasti turun drastis. Tapi bukan itu aja. Yang lebih keren, tiap karyawan jadi lebih peka, lebih peduli sama keselamatan diri sendiri dan temennya. Komunikasi tim juga jadi makin cair, makin solid, karena semua merasa dilibatkan. Dan semua manfaat ini, muaranya cuma ke satu target impian. Yaitu 0 kecelakaan, 0 accident. Ini bukan lagi cuma poster di dinding. Dengan KYT, target ini jadi sesuatu yang nyata, yang bisa kita raih bareng-bareng. Beneran? Oke, kita udah di penghujung pembahasan. Sekarang, yuk kita tarik semua ini kembali ke diri kita masing-masing, ke Anda dan ke tim Anda. Dan bagian terbaiknya, mulai KYT itu gampang banget, serius. Nggak perlu training berhari-hari atau sertifikat yang ribet. Cukup sisihkan 5-10 menit aja tiap pagi sebelum mulai kerja. Ngobrol bareng tim, bahas bahaya hari itu. Cuma itu. Simpel banget kan? Semua orang bisa lakuin ini. Mulai besok pagi. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu tantangan. Bukan buat saya, tapi buat Anda sendiri. Besok, pas mau mulai kerja, coba deh berhenti sejenak. Pikirin, bahaya apa ya yang bisa gue antisipasi hari ini? Satu aja. Satu bahaya kecil yang bisa Anda dan tim cegah. Karena keselamatan sejati, dimulainya dari situ. Dari Anda.